Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Android 31. Kali ini kita akan belajar tema 5 subtema 2 di mata pelajaran PPKN di hari Selasa tanggal 9 Maret tahun 2021, dan ini adalah video materi dan tugas. Jadi ini adalah video materi yang baru. Materi yang sebelumnya itu sudah selesai dan kita langsung saja masuk ke materinya yang untuk pelajaran hari ini ya. Nah, untuk materinya sendiri, itu di sini kita akan belajar mengenai contoh perilaku di sekolah sesuai dengan sila pertama sampai dengan sila ketiga. Sebelumnya kita sudah pernah belajar ini, tapi bukan perilaku yang di sekolah ya, melainkan perilaku yang di rumah. Sesuai dengan sila pertama sampai dengan sila ketiga. Itu kalau nggak salah di awal bulan Januari, itu kita sudah belajar itu kemarin. Dan sekarang ini kita akan belajar contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila pertama. Dan untuk contoh-contohnya, ini ada di bawah ini ya, untuk contoh perilakunya. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Bunyi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh-contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama ini, itu ada banyak, ada 6 kalau kalian lihat di LKS, halaman 25, tapi di sini kakak cuma ngasih 3 contoh saja yang akan kakak jelaskan. Oke, yang pertama, di sini adalah mengikuti lomba kegiatan keagamaan. Nah, biasanya kan ada tuh di sekolah lomba-lomba di hari-hari besar keagamaan. Contohnya Maulid Nabi, ada lomba mengenai pengetahuan agama Islam, dan lain-lain, itu kalian boleh ikut. Boleh meramaikan. Oke, yang kedua, yaitu berdoa ketika memulai dan mengakhiri pelajaran. Nah, ini yang biasanya sudah mulai dilupakan oleh sekolah-sekolah. Jadi sebelum belajar dan sebelum pulang, itu biasanya kalau zaman dulu kita berdoa dulu. Kalau di zaman sekarang sih masih ada, cuman kadang ada yang sekolah yang sudah melupakan hal-hal seperti ini. Sebelum belajar dan sebelum pulang itu kita wajib untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Oke, yang ketiga, memperingati hari-hari besar keagamaan di sekolah. Contohnya untuk hari-hari besar keagamaan itu, jika di sekolah tadi kan ada lomba nih, yang nomor 1 ini, itu ada lomba kegiatan keagamaan, itu biasanya diselenggarakannya pada hari-hari besar keagamaan ini, nyambung dengan yang nomor 3 ini ya. Nah, contohnya lomba Maulid Nabi, lomba sejarah mengenai Nabi, atau Isra Mi'raj. Kita masuk ke contoh perilaku di sekolah sesuai dengan sila yang kedua. Nah, ini di sini yaitu bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh perilaku yang di sekolah yang sesuai dengan sila kedua ini yaitu menjunjung tinggi kesopanan dalam pergaulan antar teman di sekolah. Nah, ketika kalian bergaul di sekolah, itu kalian harus mengutamakan kesopanan. Menjunjung tinggi kesopanan. Tidak boleh kalian melakukan hal-hal yang tidak baik kepada antar teman yang berbeda agama dan lain-lain, maupun teman yang seagama dan lain-lain ya. Terus yang kedua, melaksanakan program sekolah yang berkaitan dengan usaha kemanusiaan. Biasanya ini, kalau yang di SD itu, kalau ada teman kita lagi sakit, atau teman kita lagi opname di rumah sakit, itu biasanya kita menjenguk kan. Nah, itu kalian harus ikut. Itu namanya usaha kemanusiaan. Seperti itu, saling tolong-menolong dan memberikan dukungan agar lekas sembuh. Atau ada yang tertimpa musibah temennya, contohnya rumahnya kebakaran dan lain-lain, itu kalian harus tolong-menolong juga. Oke ya, sekarang yang ketiga, menegur teman yang mencontek dan tidak melaksanakan tugas, melaksanakan piket, dan melaporkan teman yang bolos. Nah, ini biasanya kalau anak-anak yang baik, itu biasanya takut kan sama anak-anak yang bandel tuh. Nah, kalian jangan takut, karena kalian satu sekolah itu ya sama saja, sama-sama manusia, sama-sama makan nasi juga kan. Jadi kalau ada temennya yang mencontek, ada temennya yang tidak melaksanakan tugas atau tidak melaksanakan piket, dan ada yang bolos, itu jangan takut untuk melaporkan kepada guru. Sekarang kita masuk ke contoh sila yang ketiga. Untuk contohnya sendiri di sila ketiga ini, itu bunyi sila ketiga itu adalah Persatuan Indonesia ya. Nah, untuk
contoh-contoh sikapnya atau contoh-contoh perilakunya yang di sekolah mengenai sila ketiga ini, kalian disuruh untuk menghindari sikap dan perilaku yang mencemarkan nama baik sekolah. Contohnya nih, kalian ada tawuran, ada apa di luar sekolah, itu kalian jangan ikut. Itu nggak baik dan akan menjelekkan nama sekolah kalian. Oke, nggak usah lah ikut-ikutan seperti itu. Ikut tawuran juga kalian juga akan luka kan, jadi nggak baik. Sekarang yang kedua yaitu mencintai dan saling menghormati antara teman, guru, dan petugas sekolah. Jadi kalian di sekolah itu harus baik dan menghormati antara sesama teman, guru, dan petugas sekolah. Tidak boleh ada yang bermusuhan, tidak boleh ada yang dendam-dendaman, itu nggak boleh. Jadi harus hidup damai dan saling menghormati. Terus yang ketiga yaitu mengutamakan kepentingan sekolah. Ini biasanya yang penting. Kita itu harus tahu hak dan kewajiban kita. Karena kebanyakan anak-anak itu tidak tahu hak dan kewajiban mereka. Contohnya seperti ini. Kalau kalian ada di rumah, hak dan kewajiban kalian di rumah itu adalah untuk haknya sendiri. Kalian diberikan uang jajan dari orang tua kalian untuk beli jajan ya. Tapi kewajiban kalian di rumah itu juga seperti membantu orang tua dan lain-lain. Tapi kalau di sekolah itu hak kalian mendapatkan ilmu dari guru dan kewajiban kalian itu adalah sekolah. Jadi kalau sudah disuruh sekolah, kalian jangan malah main. Main itu nanti setelah pulang sekolah. Kalau kalian di sekolah ya berarti harus sekolah. Harus ikuti pelajaran, harus belajar dengan baik, seperti itu. Itu namanya mengerti hak dan kewajiban kalian. Dan ini sudah selesai dari contoh sila yang ke-1 sampai yang ketiga. Sekarang kita masuk ke slide tugasnya. Untuk slide tugasnya sendiri di tema 5 subtema 2 di mata pelajaran PPKN, itu kalian diharuskan untuk ambil foto absen menggunakan kamera geotek, lalu kirimkan absennya ke nomor WA kakak. Kerjakan soal pilihan ganda di LKS tema 5 di halaman 27 dan 28. Di situ ada soal dari nomor 1 sampai dengan 20, itu kalian kerjakan semua. Untuk peserta didik yang tidak memiliki LKS, kalian juga diperbolehkan menulis jawaban kalian di buku tulis tema 5. Setelah selesai mengerjakan tugas, silakan foto hasil pekerjaan kalian, lalu kirimkan ke nomor WA kakak sama seperti biasanya. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Android 31. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.